Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pangestuti dari kelas 5 FPGMI dengan NIM 204190178. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Ibu Kiki Fatmawati dengan subpokok pembahasan evaluasi pembelajaran peserta didik. Selamat menyaksikan. Halo. Pembahasan yang pertama itu adalah tentang evaluasi belajar peserta didik. Apa itu evaluasi belajar peserta didik? Evaluasi belajar peserta didik adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Lalu, dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah mereka capai selama menempuh atau mengikuti pendidikan. Lalu yang kedua, itu adalah tentang tujuan evaluasi belajar peserta didik. Ada dua tujuan evaluasi belajar peserta didik. Yang pertama, tujuan utamanya yaitu untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Yang kedua, untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi pembelajaran berikutnya. Yang selanjutnya adalah fungsi evaluasi belajar peserta didik, yaitu memiliki fungsi utama untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan remedial ataupun pengayaan. Ada 5 prinsip evaluasi dalam belajar peserta didik. Yang pertama, prinsip kontinuitas. Apa itu prinsip kontinuitas? Yaitu evaluasi dalam pembelajaran itu bukan hanya dilakukan saat ujian akhir sekolah atau saat ujian tengah semester saja, tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Lalu yang kedua itu adalah secara prinsip komprehensif, yaitu sebagai guru memang tidak hanya dituntut untuk siswa bisa paham sebuah materi, tetapi guru juga dituntut bagaimana bisa membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif bagi kehidupannya. Yang ketiga itu prinsip kooperatif. Apa itu prinsip kooperatif? Yaitu sejatinya proses evaluasi pembelajaran dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang ikut andil dalam perkembangan siswa. Lalu yang keempat prinsip objektif, yaitu penilaian hasil evaluasi belajar haruslah bersifat objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, dengan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya itu tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Dan yang terakhir yaitu praktis. Artinya, kegiatan penilaian haruslah menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Lalu yang selanjutnya yaitu pembahasan terakhir tentang bagaimana syarat penyusunan alat evaluasi dan teknis evaluasi. Yang pertama harus menetapkan dulu segi-segi yang akan dinilai sehingga benar-benar terbatas serta dapat memberi petunjuk bagaimana dan dengan alat apa segi tersebut dapat kita evaluasi. Yang kedua harus menetapkan alat dan teknis evaluasi yang benar-benar valid dan reliable. Artinya, tahap ketetapan tes harus sesuai dengan aspek yang akan dites. Yang ketiga, evaluasi harus objektif. Artinya harus emang benar-benar menilai prestasi siswa sebagaimana mestinya. Yang keempat, itu hasil evaluasi harus benar-benar diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku.
Dan yang terakhir harus mengandung unsur diagnosis. Artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan siswa belajar dan guru mengajar. Itulah video pembelajaran mengenai evaluasi belajar peserta didik pada pembelajaran IPA yang telah saya paparkan. Saya sebagai pemateri memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan atau memaparkan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.